Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 27 Desember 2024 dengan judul Anak Domba Allah yang Tak Bercacat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Mari kita ikuti penjelasannya. Saat kita membaca tentang Luther, Knox, dan para reformis terkemuka lainnya, kita mengagumi kekuatan, ketabahan, dan keberanian yang dimiliki oleh para hamba Tuhan yang setia ini. Dan kita dapat merasakan semangat yang menjiwai mereka. Kita ingin tahu sumber apa yang membuat mereka keluar dari kelemahan kepada kekuatan. Meskipun para pendahulu yang hebat itu adalah alat yang dipakai Tuhan, mereka bukannya tanpa salah. Mereka orang yang bercacat celah, yang membuat kesalahan-kesalahan besar. Kita harus berusaha meniru kebajikan mereka, tetapi kita tidak boleh menjadikan mereka standar kriteria kita. Orang-orang ini memiliki bakat yang langka dalam memajukan pekerjaan reformasi. Mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Akan tetapi bukan mereka yang hanyalah alat-alat yang dipakai Allah yang harus ditinggikan dan dihormati, tetapi Tuhan Yesuslah yang membiarkan terang dan kuasa-Nya turun ke atas mereka. Biarlah mereka yang mencintai kebenaran dan kesalehan, yang menjaga kepercayaan turun-temurun yang diberikan kepada para pembawa standar ini, memuji Tuhan, sumber segala terang. Seandainya diumumkan bahwa para utusan malaikat akan membuka di hadapan umat manusia serta pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang surgawi, betapa besar kehebohan yang akan terjadi di dunia Kristen. Suasana di sorga akan menjadi tentang para pembawa pesan itu, dan tentang betapa bersemangatnya banyak orang mendengarkan kata-kata yang keluar dari bibir mereka. Para pria dan wanita akan menulis buku yang menarik perhatian tentang perkataan para malaikat itu. Akan tetapi makhluk yang lebih besar daripada malaikat sesungguhnya telah ada di dunia kita. Tuhan sendiri telah datang untuk memantulkan terang sorga kepada umat manusia. Dia telah menyatakan dirinya sebagai yang satu dengan Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran Allah yang menjelma ke dalam daging. Tuhan Yesus yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, memberikan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia yang binasa, dan terang kuasa apa yang Dia bawa bersamanya. Di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Betapa misteri di atas segala misteri, sulit bagi pikiran manusia untuk memahami keagungan Kristus. Misteri penebus,
Salib yang memalukan telah ditinggikan. Paku-paku telah ditancap pada tangan dan kakinya. Tombak kejam telah menebus jantungnya. Dan harga penebusan telah dibayar untuk umat manusia. Anak domba Allah yang tak bercacat menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di atas kayu salib. Dia memikul segala kesedihan kita. Disalin dari buku Selected Message, buku 1, halaman 402 hingga 403. Renungkan lebih dalam, bagaimanakah rasanya menjadi berdosa padahal saya tidak berbuat dosa? Bagaimanakah perasaan Yesus ketika dosa-dosa saya perlahan-lahan yang menyerang kesuciannya yang sempurna? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.